Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyyan ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kekuatan, kesehatan, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salawat bermahkotakan salam, tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi yang katanya tidak pernah makan buah jagung, tapi namanya tetap agung. Nabi yang katanya tidak pernah makan buah tomat, tapi namanya tetap terhormat. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, berdirinya saya di sini ingin memberikan sebuah ilmu yang berjudul Keberkahan di bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Apakah bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan? Tentu. Apakah bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan? Pasti. Bagaimana tidak? Karena segala sesuatu yang dilakukan di bulan suci Ramadan, apabila kita melakukannya dengan ikhlas, maka insya Allah akan diberikan keberkahan dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi begitupun sebaliknya, apabila kita melakukan kemungkaran, melakukan kejahatan dan kemaksiatan di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan dosa yang besar bagi siapapun yang melakukannya. Sahabat Mansatu Polman, ada 3 golongan orang yang menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang gembira dan senang akan datangnya bulan suci Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang senang tetapi sedih akan datangnya bulan suci Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang sakit dan tidak dapat melaksanakan ibadah puasa. Dan yang ketiga, orang yang benci, orang yang menghinakan akan datangnya bulan suci Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang tidak ingin melaksanakan ibadah puasa. Bulan suci Ramadan dikenal sebagai bulan yang penuh ampunan. Lantaran pada bulan ini dosa-dosa yang telah kita lakukan akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Man sobarobana iman wakti besaban wafir lahu wa taqaddama fi zambik. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan mengharapkan pahalanya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sahabat Mansatu Polman, ada 5 amalan yang dianjurkan kepada kita di bulan suci Ramadan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari At-Tirmizi. Al-jannatul mustaqatu ila arba'atin nafar. Surga merindukan 4 golongan, dan salah satunya yaitu adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita rajin-rajin membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang kedua, ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan dan mewajibkan hambanya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yang ketiga, ibadah beristighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
beristighfar agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir agar kita senantiasa mengingat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ibadah bersedekah di bulan suci Ramadan. Bersedekah bisa dengan memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya akan disamaratakan dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Dan yang kelima, ibadah menjaga lisan. Menjaga lisan juga merupakan salah satu ibadah. Sebab apa? Lidah memang tidak bertulan, tetapi apabila kita melakukan kejahatan dengan lidah kita, maka dosanya akan lebih besar daripada orang yang berbuat sial. Nauzubillahi min dzalik.